ini akan dibagikan buat penonton podcast Teman Ngopi Devo. Nanti akan ada kuis, silahkan dijawab dan Anda akan mendapatkan buku dari Pak Samsudin Umar. Tentu saja isinya saya jamin akan membuat Anda tertarik membaca dari awal sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Teman Ngopi Devo. Yang menjadi teman ngopi saya adalah seorang yang sangat dihormati, khususnya di dunia persepakbolaan Indonesia. Adalah seorang legenda hidup dari klub sepak bola kebanggaan Sulawesi Selatan, PSM, Bapak Samsudin Umar. Kalau saya biasa lebih sebut dengan Om Sam. Apa kabar Om Sam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tak? Ya sehat ya. Yang penting saya kalau sudah di teman ngopi, di warung teman ngopi, apalagi di warungnya Pak Devo ini, maka saya sudah sangat bahagia sekali. Masya Allah. Sebuah kehormatan buat saya pribadi karena saya ingat saya masih SMP, masih SMA, nama seorang Samsudin Umar bukan hanya terkenal sebagai seorang pemain sepak bola yang hebat, tapi juga seorang pelatih yang bertangan dingin, istilahnya. Kira-kira begitu. Kalau kena es. Kalau kena es. Kesibukan tak apa sekarang Om Sam? Ya saya ini kan udah pensiun. Ya. Saya mengisi dengan dari warung kopi ke warung kopi. Wah, itu yang enak itu. Bersahabat dengan teman-teman. Masya Allah, itulah salah satu nikmatnya apa ya? Berhenti dari bekerja Ya, adalah masih bisa ngopi bersama masih bisa teman-teman ngopi, kan? masih bisa olahraga, masih bisa bercanda, Wah, dan ini. masih banyak teman. Alhamdulillah. Om Sam, ini dalam 1 minggu terakhir kita mendengar ada 2 berita kehilangan yang luar biasa bagi dunia sepak bola, baik itu dunia maupun Indonesia. Kalau tadi pagi kita dengar seorang legenda sepak bola dunia, Diego Maradona meninggal dunia. Kemudian kira-kira 3 atau 4 hari yang lalu legenda sepak bola Indonesia Ricky Yaakob meninggal dunia. Bagaimana seorang Samsudin Umar melihat kepergian 2 tokoh sepak bola ini? Ya, jadi kita sekarang ini adalah pelajaran yang sangat berharga bahwa olahraga terkhusus untuk sepak bola ini, apalagi yang Maradona dengan Ricky Yaakob ini adalah legenda. Pemain sepak bola itu mudah diingat dan mudah juga dilupakan. Mudah diingat, mudah juga dilupakan. Tetapi kalau sudah meninggalkan kita, maka semua itu kenangan pasti akan ada. Ya. Jadi ibarat pohon yang tinggi itu kalau masih berdiri tegak, orang hanya melihat tingginya berapa, dahannya berapa, lebatnya bagaimana. Tetapi kalau sudah jatuh, maka orang sudah bisa mengukur bahwa ternyata pohon ini diameternya begini. Akarnya sedalam ini. Nah, itulah sepak bola seperti Maradona dan Ricky Yaakob. Begitu dia meninggal, kenangan yang selama ini dia ungkit, kenangan yang selalu dia buat pada masa-masanya, itu akan dikenang. Dan itu menjadi semacam satu sejarah yang dimana ada berbicara sepak bola, maka itu kan makanya saya katakan pemain sepak bola itu mudah diingat, tetapi mudah juga dilupakan. Pak Esu, ini kan Pak Esu ini pemain sudah, pelatih sudah. Bisa cerita sedikit mulai kita kenal bola ini sampai menjadi seorang pesepak bola? Saya sebenarnya ini menjadi pemain sepak bola mungkin karena lingkungan saya. Saya kebetulan tinggal di Jalan Mawas. Yang di depan rumah saya pas ada lapangan bola. Jadi kalau begitu ada orang main bola di sana, ada bola lepas ke belakang, saya pasti tendang. Kemudian kalau apakah pagi, siang atau sore, selalu ada orang bermain. Dan kadang-kala kalau kurang pemainnya, saya dipanggil. Nah itulah yang terbiasa saya bermain bola. Jadi anak bawang disuruh pagana-gana ini. Artinya ya mencukupi kan. Kemudian memang ya kondisi di lapangan bola itu memang sangat ramai.
dan di lapangan Mawas itu pada waktu itu banyak pemain-pemain di sana yang lahir yang saya juga idolakan. Nah, seperti Roni Patinasarani, Anwar Rahman, dan yang melatih pada waktu itu adalah Rama, sehingga menjadi perhatian di situ. Itulah yang memotivasi saya. Selalu saya di pinggir lapangan menonton kapan saya seperti dia. Karena dari lapangan Mawas itu saya masuk di klub, dan dari itu saya juga masuk diambil di PSM Junior. Dan pada waktu itu yang melatih adalah Rama, dan itu saya sangat bangga sekali karena yang saya idolakan itulah yang menjadi melatih. Luar biasa. Terus sesudah diambil di PSM Junior itu berapa lama kira-kira Pak Esu main di, kemudian naik ke seniornya? Ya, kita waktu di junior itu karena ya saya setelah itu masih sekolah SMA dan kita juga belum tahu kehidupan bagaimana. Sehingga pada waktu itu saya pernah ada 1-2 tahun itu saya hijrah ke Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara itu saya kerja sebagai pegawai bengkel di Aneka Tambang, Pomala. Disitulah saya 2 tahun. Tetapi saya juga bermain bola di sana. Dan di situ lagi yang datang melatih itu adalah Francio, yang memang juga adalah pelatih yang pertama sekali yang mengangkat saya menjadi pemain junior di PSM Junior. Di PSM Junior. Berapa lama itu Pak main di Sulawesi Tenggara? Lebih 1 tahun di sana. 1 tahun. Sesudah itu langsung kembali lagi ke. Dan pada waktu itu saya cuti. Cuti kembali ke Makassar. Saya karena rindu mau lihat Stadion Matuangi, saya jalan-jalan ke Stadion Matuangi. Dan pada waktu itu ada seleksi untuk direkrut masuk di PSM. Sekolah sepak bola Salatiga. Salatiga. Begitu saya dilihat oleh pelatih Pak Ilyas Sadade. Kenapa kau tidak ikut seleksi? Saya bilang, saya baru datang Pak. Dia bilang, ada sepatumu? Saya bilang, ada di rumah Pak. Tapi kau ambil sepatu. Maka saya dari Stadion Matuangin, saya lari ke rumah saya di Jalan Mawas. Ambil sepatu saya, baru saya ikut. Ternyata di seleksi itu saya terpilih di antara beberapa orang untuk ke Salatiga. Dan pada waktu itu, setelah itu saya terpilih, saya tidak pernah lagi kembali ke Pomala. Disitulah saya berkiprah di sepak bola. Itulah awal mulanya seorang Samsudin Umar masuk di dunia sepak bola dan menjadi jalan hidup. Ya. Om Sam, ada satu lagi. Kalau kita melihat kan pesepak bola sekarang ini penuh dengan keglamoran seorang pesepak bola. Kira-kira yang membedakan seorang pesepak bola di zamannya Om Samsudin Umar dengan di pemain sepak bola era sekarang? Ya, kalau di zamannya kita, sepak bola itu bukan menjadi semacam satu profesi. Belum menjadi profesi. Itu hanya bagaimana kita bisa berkumpul dan bagaimana kita bisa hidup. Nah, karena pada waktu itu kan eranya kan perserikatan. Kalau kita sudah dipanggil main di daerah itu sudah bangga sekali. Sudah luar biasa sekali kan. Jadi apalagi kita berkumpul. Sekarang ini kan sudah menjadi profesi. Betul. Jadi kalau sudah menjadi profesi seperti sekarang ini, itu yang pertama yang dilihat itu adalah skill. Kemudian dia punya jiwa kompetitif. Dan punya etika, ya kan? Nah ini yang selama ini, yang sekarang ini selalu mau dianggap dia sebagai seorang profesional, tetapi ketiga komponen ini kadang-kala juga belum mencukupi. Skillnya belum apa-apa sudah dibilang profesional. Jiwa kompetitifnya kadang-kala masih menyimpang. Kemudian etikanya kan kadang-kala belum apa-apa sudah
Itu kadang-kadang ada yang bilang malam-malam suka lecek. Ya, yang seperti ini nih. Jadi memang perbedaan-perbedaan seperti ini jauh. Apalagi kalau kita bandingkan orang-orang yang profesional kan. Kalau kita melihat pemain bola, kadang-kala masyarakat itu melihat profesional ke dia. Iya, betul. Ya kan? Iya. Kenapa dia bertanya seperti itu? Karena dari perilaku dan skillnya dan itu belum mencukupi. Iya. Kalau orang di luar kita lihat seperti liga-liga Inggris, betul, yang profesional memang dibayar mahal tapi sesuai dengan ini. Hal-hal inilah yang membedakan, sehingga ya kita maaf, sepak bola kita sampai sekarang juga belum maju karena hal-hal yang seperti ini yang kita tidak benahi. Iya. Betul. Memang kalau kita lihat ya masih 2-3 tahap lagi lah mungkin. Masih jauh. Masih jauh sekali dibandingkan bagaimana pemain-pemain sepak bola yang ada di luar sana. Baik dari kompetensinya, profesionalismenya terhadap sepak bola itu sendiri. Ya, masih jauh. Masih jauh. Karena kita kan mohon maaf, saya mungkin ukur diri saya bahwa memang latar belakang pemain sepak bola yang dulu, ya seperti saya, dari latar belakang pendidikan, ya kan, dari latar belakang ekonomi, ya kan, dari latar belakang keluarga kita kan orang tidak seperti yang sekarang. Memang sudah ada pemain yang diantar ke lapangan oleh ibunya supaya dia menjadi pemain bola yang hebat. Kalau dulu kan tidak ada orang mendekat yang pemain bola. Apalagi kalau ada cewek dulu dia bilang pemain bola, maka pasti cewek itu tidak mau. Apa dia mau kasih makan apa kita? Dengan pemain bola. Betul. Ya kan? Yang seperti itu. Tapi sekarang ini ya alhamdulillah secara bertahap sudah mulai bagus kan. Sepak bola itu sudah menjadi kebanggaan. Sepak bola itu sudah menjadi harga dirinya. Dan sepak bola itu sudah menjadi profesi. Dan sudah menjadi tumpuan hidup. Bagaimana dia jadikan semacam satu pekerjaan. Nah, ini yang kelihatannya. Ada yang menarik Om Sam yang saya tarik tadi sedikit ininya. Tadi kan itu sempat Om Sam singgung sedikit bahwa kalau dulu itu ya ekonominya masih susah, yang para pemain bola ini terus pendidikannya masih ini. Sering diceritakan bagaimana pemain bola dulu pada saat bertanding keluar yang tidak menguasai bahasa Inggris harus menghadapi wasit yang berbahasa Inggris yang kadang-kadang tidak nyambung satu dengan yang lain. Itu kan ada cerita-cerita lu. Itu Om Sam ada ceritanya enggak yang? Ini ada cerita dulu. Jadi ini ya waktu itu ada Marahalim Cup di Medan. Dan kita melawan Thailand. Thailand. Wasitnya dari Australia. Ya kan? Jadi ketika itu menurut kita dalam hal bagaimana memimpin wasit ini, biasa kita melihat bahwa dia berat sebelah. Betul. Sehingga kita di dalam karena pakai bahasa Makassar, kurang ajar kena wasit kan. Salah misalnya. Jadi berteriaklah senior itu seperti Gafar Hamzah, Anwar Rahman. Dia bilang garattaki, artinya gertak itu wasitnya. Pada waktu itu Roni Pati Nasarani, kemudian dia bilang, apakah itu bahasa Inggrisnya bunuh? Dia bilang kill. Jadi begitu, salah lagi wasit. Maka berteriaklah Gafar Hamzah, referee, I kill you. Maksudnya, saya bunuh kau. Dia. Tapi ketiga kali bicara begitu, referee, I kill you. Ini bahan dari belakang. Lari, dia bilang pintar lu, kill me, ya kan? Nah, ketika dia bilang kill me, itulah wasit langsung kaget. Nah, begitu setengah main dia bilang, saya sudah tegur tadi dengan bahasa Inggris. Wasitnya sudah mulai keder, katanya mulai dia agak takut. Dia bilang Roni Pati, itulah yang dia kaget. Kenapa kau suruh bunuh diri? Karena dia bilang kill me. Padahal maksudnya itu bunuh me.
Itulah hal-hal yang seperti itu Iya, yang itu. bisa menjadi semacam satu kenangan, tetapi sekaligus mempererat tali persaudaraan dan Betul. kekompakan. Itu saya membayangkan di sebuah klub sepak bola orang menggunakan bahasa Makassar, itu menunjukkan sebuah ada spirit kedaerahan, spirit kekeluargaan yang begitu dekat, dan itu ada di PSM dulu Ya. gitu. Makanya luar biasa akrabnya. Kalau saya berapa kali saya lihat para all star dari PSM Ya. ini legenda, kalau kumpul memang kayak seperti saudara. Jadi Pernah juga ada kejadian Iya. kita melawan Persija. Iya. Waktu itu Anjas Asmara itu sama Andi Lala, dia begitu akrab dengan kita punya Bekani Subahang. Iya. Subahang ini adalah pemain yang sangat disegani. Iya. Kadang kala kasar dia. Sebelum main kita sudah diwanti-wanti oleh pelatih. Iya. Yusuf, sebentar, kamu jangan kasih kesempatan Iya. Andi Lala sama Anjas Asmara. Iya. Karena Andi Lala dengan Anjas Asmara ini kan berdekatan. Iya. Kiri dalam dengan kiri luar. Iya. Kemudian Yusubahan di bek kanan. Iya. Ini kadang-kala kalau sudah ini karena dia sangat baik, Iya. kadang-kala dia lepas. Ya, jadi begitu jalan masuk, Iya. dia bilang dengan bahasa Jakarta Yusubahan, Iya. Jas, sebentar, kalau kau bawa bola, jangan terlalu lama bola di kakimu. Saya sudah diperintahkan dengan manajer ini, jadi kalau kau tidak cepat, saya akan lusur kau. Maksudnya itu karena bahasa Makassar, dia tidak tahu bahasa Indonesianya ya apa, sliding kan. Saya akan sliding kau, saya akan lusur kau. Nah, waktu itu dia bertanya, Iya. apa sih yang namanya itu? Lusur. Lusur. Eh. Datang Roni dia bilang, oh dia sliding kau, dia sliding tackle kau. Iya. Oh jangan dong, nanti kita cedera apa. Iya, Iya. saya sudah diinstruksikan ini, jadi Iya. cepat-cepat kau over kalau. Iya. Nah itulah bahasa-bahasa seperti itu ya. Iya. Luar biasa. Memang ada sesuatu yang berbeda di tamu kita pada episode ini, karena betul-betul menceritakan bagaimana kehidupan dalam dari sebuah klub sepak bola yang begitu legendaris, PSM Makassar. Om Sam, di depan saya ini ada buku. Saya tahu ini buku ditulis oleh Om Sam, dan buku ini judulnya Bola Itu Bundar. Maksudnya apa itu Om Sam? Buku ini Bola Itu Bundar, nggak usah dibilang juga orang pasti tahu. Bola Itu Bundar. Apa maksudnya ini Om Sam? Dari judul bukunya ini saja memang membuat kita tertarik untuk membaca. Jadi apa ya? Saya tidak tahu ini kenapa. Ya, karena orang sudah tahu bahwa bola itu memang bundar. Iya. Karena kalau segi 4 kan. Tapi saya melihat Iya. bahwa ini buku dicetak ini Iya. berawal daripada cucu saya. Iya. Cucu saya itu dilihat foto sepak bola Iya. dan dia bertanya, apakah Dato dulu pemain bola kan? Kenapa kau tanya begitu? Dia Iya. bilang, saya lihat ada fotonya ini. Iya. Dato kayak yang gondrong ini, Dato kayak Iya. saya ini. Dia tidak percaya. Disitulah saya berpikir, ini baru cucu saya, baru. Iya. Dia sudah bertanya, Iya. apalagi generasi akan datang, Iya. dia akan Iya, bertanya. betul. Maka saya mengambil inisiatif, kalau saya tidak bukukan Iya. ini akan tertiup angin. Dan itu pada saatnya juga, yang seperti saya katakan tadi, Akan hilang. pemain sepak bola itu mudah diingat, tetapi mudah Boleh. dilupakan. Iya, iya. Nah, bola ini bundar ini, maknanya itu, bahwa bola itu punya diameter tertentu, Iya. kemudian punya tekanan angin yang sesuai, Iya. dan kalau digelindingkan kemudian ditendang Iya. dengan orang yang tidak punya skill, maka dia akan liar. Iya. Nah, makanya di buku ini paling banyak ini bercerita bagaimana orang-orang yang mengarahkan saya. Oh. Jadi saya ibarat saya bola, orang yang menendang ini orang yang punya skill, Iya, iya, iya. sehingga iya. saya arahnya jelas, Ke tahu arah kawan gawang. bagaimana. Iya. Inilah makna daripada bola itu bundar. Iya. Terus dari buku ini juga saya baca sedikit, Om Sam ini ada sebuah sejarah yang sebenarnya luar biasa. Karena Pak Sam ini pemain bola, mantan pemain bola, pelatih,
tapi sekaligus juga diberikan amanah oleh pemerintah menjadi kepala dinas pemuda olahraga eselon 2. Kan tidak semua orang, maksudnya pemain sepak bola punya karir yang di pemerintahan yang bisa sampai ke eselon 2. Malah ada yang bilang itu kayaknya baru pertama kali ada pemain sepak bola yang jadi eselon 2. Bagaimana itu Om Sam? Ya jadi begini. Iya. Saya dulu kan memang masuk jadi pegawai negeri karena memang direkrut dari pemain bola. Iya. Dan dimulai. Iya. Saya ini mulai dari 2A. 2A. Iya. Kemudian selama itu saya hanya bermain bola. Iya. Dan bahkan pernah saya pindah ke Medan. Iya. Kemudian saya pernah di PSSI. Iya. Kemudian saya pernah melatih di Persita Tangerang. Iya. Itu saya tidak pernah minta izin. Tetapi saya kembali juga tidak dikasih keluar juga kan. Tidak juga dipecat. Dipecat. Nanti terakhir Iya. tahun 2007 setelah saya jadi asisten untuk Piala Asia Iya. yang dilatih oleh Ivan Kolev, Iya. yang sebelumnya saya jadi asistennya Peter Wade, Betul. saya dipanggil pulang. Iya. Saya sebenarnya sudah mau pensiun dini. Iya. Saya mau berkonsentrasi di pelatihan saya Iya. di sepak bola. Tapi ternyata saya diberikan tanggung jawab Iya. mulai dari kepala bidang, Iya. dan setelah di situ dilihat perjalanan saya diangkat jadi sekretaris. Iya. Dan setelah saya jadi sekretaris, dilihat juga perjalanan saya sebagai birokrat, saya diangkat jadi kepala biro pemerintahan daerah. Iya. Dari biro pemerintahan daerah dilihat juga mungkin dilihat ada prestasi. Iya. Saya diangkatlah juga jadi Kasat Pol PP. Iya. Dari Kasat Pol PP saya ingat sekali ketika itu Pak Gubernur Pak Sahrul Yassin Limpo. Iya. Dia sampaikan kepada saya, Sam, kalau kau bisa benahi ini Satpol PP dalam beberapa bulan, Iya. saya akan pindahkan kau menjadi kepala dinas pemuda olahraga. Tetapi Iya. kalau kau tidak bisa benahi, saya akan pensiunkan kau di situ. Iya. Nah, ternyata dengan motivasi seperti itu, Iya. saya lakukan. Dan alhamdulillah tidak sampai 4 bulan saya langsung diangkat jadi kepala dinas. Pemuda. Tapi saya melihat bahwa Pak Sahrul itu betul-betul melihat saya potensinya ada di sini. Nah, itulah yang saya syukuri. Yang terakhir Om Sam, harapan terakhir buat sekarang ini masyarakat Sulawesi Selatan yang muda-muda. Ya, kita tahu bahwa olahraga terus sepak bola Iya. itu adalah ilmu. Jadi kalau ilmu itu memang harus dilakukan atau dikerjakan secara ilmu. Jadi Iya. tahapan-tahapan. Kita lihat sekarang Sulawesi Selatan ini khusus Makassar dulu dianggap itu kiblatnya sepak bola. Iya, betul. Karena pernah terjadi 90% pemain nasional itu berasal Iya, dari betul. Makassar. Betul. Nah, sekarang ini kan sangat sulit. Iya. Itu kenapa? Itu karena sudah tidak ada lagi pembibitan dan tidak ada lagi sarana prasarana yang memadai. Iya. Nah, kita lihat sekarang di Makassar ini lapangan sudah tidak ada. Sudah makin berkurang. Bahkan saya katakan itu hanya di Karebosi itu pun hanya 3 kan. Iya, betul. Sementara maniak orang mau berolahraga terus sepak bola itu harus ada. Iya. Oleh karena itu harapan saya ke depan, Iya. pemerintah itu jangan hanya menyiapkan stadion, Iya. tapi disiapkan sarana prasarana untuk bagaimana orang berlatih. Siap. Terima kasih banyak Om Sam atas waktunya. Ini tidak terasa setengah jam lebih kita ngobrol. Terima kasih Om Sam atas waktunya. Terima kasih atas ilmu yang sungguh luar biasa dari bola itu bundar. Terima kasih atas waktunya. Kita akan ketemu lagi dengan teman ngopi Devo di episode berikutnya. Tentu saja dengan teman ngopi yang lebih luar biasa, yang lebih heboh lagi. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Salamat kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Om Sam.